Nike, brand satu ini emang sudah identik banget dengan segala jenis inovasinya. Mulai dari inovasi marketing, inovasi produk, sampai inovasi teknologi. Kayak teknologi Nike Air, Nike Free Run, atau Nike Shox-nya. Dengan inovasi-inovasinya itu, Nike selalu nyoba buat melakukan kolaborasi inovasi teknologinya itu dengan para atlet profesional sebagai strategi marketingnya. Di pertengahan 90-an, Nike juga melakukan hal ini dengan berkolaborasi dengan bintang NBA, Penny Hardaway, dan teknologi Foamposite-nya. Selain itu, tahun 90-an memang dianggap sebagai masa di mana banyak kolaborasi Nike ini sukses berat, khususnya di ranah basket. Walaupun sudah pernah sukses banget di tahun 80-an dengan Michael Jordan dengan Nike Air Jordan-nya yang mengusung konsep sepatu basket futuristik, hal ini gak bikin Nike berhenti buat terus berinovasi, hingga akhirnya terciptalah teknologi Foamposite. Teknologi Foamposite ini berawal dari sebuah pertanyaan tentang pembuatan sepatu yang dicetak dari bahan cair tertentu. Tidak hanya itu, para tim R&D Nike pun sampai berpikir untuk menggunakan sepatu cetak ini sebagai sepatu basket. Berawal dari keresahan itu, Eric Ever kemudian ditunjuk untuk memimpin grup yang akan mengambil alih proyek eksperimental ini. Bahkan, saking tidak masuk akalnya proyek eksperimental ini, banyak desainer Nike lain yang ragu kalau proyek ini bakalan berhasil. Tetapi, meskipun banyak keraguan yang menyelimuti, Ever dan timnya butuh waktu sekitar 4 tahun untuk mengembangkan proyek ini. Akhirnya, setelah 4 tahun lamanya, mereka berhasil menciptakan teknologi Foamposite ini. Sepatu Foamposite sendiri pada awalnya terbuat dari material TPU atau thermoplastic polyurethane yang dipanaskan lalu dicetak untuk menciptakan kesan seperti kaos kaki pada sepatunya. Sebuah konsep yang pada tahun 90-an tentu saja belum pernah ada dan dianggap akan mustahil direalisasikan di tingkat komersial. Ya, karena pada waktu itu rata-rata sepatu dibuat dari material seperti leather, nabak, suede, atau dari campuran rubber. Intinya, hampir tidak mungkin menemukan sepatu yang bermaterial plastik pada saat itu. Tidak seperti sekarang, di mana sudah banyak sepatu-sepatu seperti Nike yang sudah melakukan eksplorasi besar-besaran pada material sepatu mereka. Walaupun sudah berhasil merealisasikan teknologi Foamposite ini, Ever dan timnya menemukan masalah baru, karena pembuatan cetakannya rumit banget. Membuat pabrik-pabrik yang sudah kerjasama dengan Nike tidak ingin mengikuti proyek pembuatan teknologi Foamposite ini, karena mereka berpikir akan mustahil memproduksi Foamposite ini dalam jumlah besar. Ever dan timnya akhirnya mencoba mencari pabrik lain ke seluruh dunia, tapi tetap tidak ada yang bersedia. Sampai akhirnya, ada satu pabrik yang menyetujui kerjasama untuk membuat Foamposite ini. Tapi uniknya, pabrik ini bukan pabrik sepatu, melainkan pabrik mobil asal Korea bernama Daewoo Corporation. Untuk memproduksi Foamposite ini, Daewoo menuangkan cairan TPU ke sebuah cetakan yang dibuat khusus. Ada yang bilang, untuk membuat cetakannya itu saja sudah memakan biaya sampai $750.000 pada saat itu, atau sekitar $1.600.000 di zaman sekarang. Setelah masalah pembuatan menemukan titik terang, Ever dan timnya kemudian melanjutkan fokus untuk finalisasi desain produk sepatu ini. Dari desain itu, Foamposite sendiri akhirnya diciptakan dengan dua siluet berbeda. Ada Foamposite One dan juga Foamposite Pro. Kedua siluet itu sebenarnya secara keseluruhan sama, hanya ada sedikit pembeda di bagian detailnya saja. Foamposite Pro memiliki logo shoes Nike di bagian samping upper, heel tab, dan outsole-nya. Selain itu, di bagian tangnya bertuliskan Air dan di bagian pull tab-nya bertuliskan Foamposite. Sedangkan untuk Foamposite One, selain tidak memiliki logo shoes Nike pada bagian pull tab-nya, pun hanya ada 4 garis tanpa tulisan Foamposite. Dan karena Foamposite One jadi sneaker signature-nya Penny Hardaway, logo di bagian heel tab, tang, dan outsole-nya pun diganti dengan logo One Cent punya Penny Hardaway. Selain itu, ada cerita menarik tentang Foamposite One ini. Walaupun sepatu ini menjadi sepatu signature-nya Penny Hardaway, pada awalnya Nike berniat menyandingkan Foamposite ini dengan bintang NBA lainnya, yaitu Scottie Pippen. Tetapi, seperti kebanyakan orang yang melihat Foamposite, dia pun gak suka dengan desain sneaker ini, hingga akhirnya menolak tawaran Nike.
Singkat cerita, Avar bertemu dengan Penny Hardaway dengan membawa tas penuh sampel siluet sneakers yang nanti akan diproyeksikan menjadi sneakers signature ketiganya setelah Air Penny 1 dan Air Penny 2. Tapi Penny nggak puas dengan sampel-sampel yang Avar kasih. Sampai pada akhirnya dia nggak sengaja melihat prototipe Fomposite 1 di dalam tas yang Avar bawa dan bilang ke Avar kalau dia mau Fomposite, yang pada saat itu masih dalam tahap pengembangan untuk jadi sneakers selanjutnya. Tapi yang anehnya, saat pertama kali rilis, Fomposite 1 ini justru tidak dipakai oleh atlet signature-nya, yaitu Penny Hardaway pada debut iklannya. Entah apa alasannya, Nike memutuskan untuk mengenalkan Fomposite ini ke publik lewat kaki calon bintang basket kampus bernama Mike Bibby. Bibby memakai Fomposite saat dia dan timnya Arizona Wildcats memenangkan kejuaraan NCAA tahun 1997. Beberapa bulan kemudian, barulah Penny Hardaway memakai sneakers signature-nya itu di lapangan NBA. Tapi ada satu masalah, Fomposite 1 ini tidak sesuai dengan aturan seragam NBA. Hal yang sama pernah terjadi ketika Air Jordan 1 rilis. Warna Fomposite 1 dinilai tidak sesuai dengan warna seragam Orlando Magic yang merupakan timnya Penny. Walaupun sudah punya warna biru yang sesuai seperti Orlando Magic, tapi sneakers ini dianggap kurang memiliki warna hitam untuk bisa sesuai dengan aturan seragam NBA. Alhasil, demi bisa bermain dengan Fomposite 1-nya itu, Penny mewarnai sneakersnya dengan spidol hitam. Bahkan karena tindakan Penny ini, beberapa tahun setelahnya, Nike sempat merilis Fomposite 1 Sharpie sebagai bentuk tribute kepada sejarah sneakers ini. Saat pertama kali Fomposite 1 rilis, Nike sempat kesulitan untuk menjual sneakers ini. Salah satu alasannya karena harganya yang mahal. Sneakers ini sendiri dihargai $180 pada waktu itu. Dan menurut banyak orang, $180 buat sepasang sneakers di tahun 90-an itu jumlah yang nggak masuk akal. Alasan lainnya kenapa sepatu ini sulit dijual adalah karena banyak orang yang tidak menyukai desainnya. Banyak yang merasa kalau desain futuristik dengan upper birunya yang mengkilap dianggap tidak relate dengan pasar sneakers. Bisa dibilang sepatu ini terlalu aneh pada saat itu. Walaupun perilisannya dianggap gagal, Nike memutuskan untuk terus menjalankan proyek ini dan terus mengembangkan teknologi Fomposite. Sampai pada akhirnya beberapa tahun setelahnya banyak sneaker basket yang menerapkan teknologi Fomposite ini. Seperti Total Air Fomposite Max, Nike Air Flyposite 1 dan 2, bahkan sampai diterapkan ke Zoom LeBron 4 dan 11, yang merupakan sneakers signature-nya LeBron James. Baru pada tahun 2007, Nike merilis seri retro dari sneakers futuristik ini. Tapi sayangnya, di tahun 2007 pun penjualan Fomposite 1 ini tetap tidak terlalu berhasil seperti tahun 1997. Barulah pada tahun 2010, Fomposite mulai mendapatkan minat di komunitas sneakers dengan rilisnya colorway baru seperti Fomposite Copper, Pearl, dan Cuff Drop. Bertahun-tahun setelahnya, Nike terus mengeluarkan colorway Fomposite baru dan setiap munculnya colorway baru, siluet Fomposite ini semakin diminati oleh pasar. Bahkan dari beberapa rilisan colorway tersebut, ada yang sampai melebihi ekspektasi penjualan Nike, saking digilai oleh banyak pecinta sneakers. Salah satunya adalah seri colorway Galaxy yang dianggap sebagai holy grail dari sneakers ini. Perilisan colorway ini menciptakan hype di masyarakat dengan tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Sneakers dengan upper bermotif galaksi dengan sole yang glow in the dark ini membuat para sneakerhead dan reseller menginap berhari-hari di luar toko hanya untuk membeli sneakers ini saat perilisan pertamanya. Bahkan, ada juga orang yang memposting di Craigslist kalau dia berniat menukar mobilnya dengan sepasang sepatu Fomposite Galaxy. Walaupun awalnya tidak disukai oleh banyak orang, nasib Nike Air Fomposite ini berubah drastis terutama di culture sneakers. Di mana sneakers ini jadi salah satu dari yang pertama kali membuat orang-orang sebegitu gilanya sampai kehilangan akal sehatnya hanya karena sepasang sneakers ini.